Pemirsa, Apple memperkenalkan iPad Air generasi terbaru yang ditenagai chip M4 dengan pilihan layar 11 inci dan 13 inci. Perangkat ini menawarkan peningkatan performa CPU dan GPU, dukungan AI lebih cepat serta konektivitas Wi-Fi 7 dan modem seluler baru yang lebih kencang dan lebih hemat daya. Apple memperkenalkan iPad Air terbaru yang kini menggunakan chip M4. Perangkat ini hadir dalam dua pilihan ukuran layar, yaitu 11 inci dan 13 inci untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna. Chip M4 diklaim meningkatkan kecepatan CPU hingga 30% dibandingkan generasi M3. Jika dibandingkan dengan model bermesin M1, performa iPad Air ini tercatat 2,3 kali lipat lebih bertenaga. Di sektor grafis, iPad Air mengusung GPU 9 inti dengan dukungan hardware Accelerated Ray Tracing. Teknologi ini memungkinkan rendering 3D berjalan hingga 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan M3 untuk kebutuhan desain dan konten profesional. Apple menyematkan Neutral Engine 16 inti yang diklaim 3 kali lebih cepat dibanding chip M1 dalam menangani tugas AI. iPad Air juga menawarkan memori sistem hingga 12 GB dengan bandwidth mencapai 120 GB per detik. Konfigurasi ini mendukung proses identifikasi subjek foto dan penyuntingan video berat menjadi lebih cepat. Untuk konektivitas, Apple memperkenalkan chip Nircable N1 yang mendukung Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6. Chip ini dirancang untuk memberikan kestabilan koneksi yang lebih baik, terutama di frekuensi 5 GHz. Pada model seluler, iPad Air dilengkapi modem C1X yang menawarkan kecepatan data hingga 50% lebih tinggi dan diklaim 30% lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Berbagi sumber, iDectional. PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang menyiapkan transformasi bisnis melalui kerangka strategis TLKM 30 untuk memperkuat daya saing dan fokus usaha. Strategi ini mencakup streamlining portofolio, reformasi budaya kerja, serta monetisasi aset dan kemitraan strategis untuk menciptakan unlock value. PT Telkom Indonesia Persero Tbk, emiten berkode saham TLKM, menyatakan saat ini telah mempersiapkan transformasi melalui kerangka strategis TLKM 30. Kerangka strategis TLKM 30 ini nantinya akan menjadi fondasi Telkom Indonesia dalam memperkuat daya saing agar tetap kompetitif dan relevan di tengah kondisi dinamika industri global. Senior Vice President Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Indonesia, Ahmad Reza, mengatakan, dalam TLKM 30 nantinya akan dilakukan penataan portofolio bisnis atau streamlining, budaya kerja, hingga menciptakan unlock value dengan cara mendorong monetisasi aset dan kemitraan strategis sehingga bisnis Telkom Indonesia akan lebih fokus. Kerangka strategis akan dalam bertransformasi dari mulai ada streamlining di sana, budaya juga ada, unlocking juga ada, digabung menjadi satu sehingga mau tidak mau ke depan nih Telkom akan lebih lean dan juga akan lebih fokus bisnisnya. Jadi yang seperti teman-teman ketahui bersama, kita sudah berubah menjadi B2B buat Telkomnya, di mana ada holdco dan opco. Dengan demikian, bisnis Telkom tentunya akan lebih fokus. Apabila ada yang tidak sesuai dengan portfolio, mungkin akan disesuaikan atau mungkin akan dikembangkan jauh lebih baik lagi. Namun demikian, Ahmad Reza menekankan pilar utama yang akan dijalankan dalam transformasi di TLKM 30 yakni melalui reformasi budaya kerja, peningkatan tata kelola, alokasi modal yang prudent, serta fokus pada produk dan layanan yang bernilai tinggi. Dari Jakarta, Rika Nuardi, iDectional. Pemirsa, PT Bayan Resources Tbk mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang 2025 di tengah melemahnya harga jual rata-rata batu bara. Meski volume penjualan dan produksi meningkat signifikan, pendapatan perseroan tertekan akibat penurunan average selling price. Emiten batubara milik Laut Takwang PT Bayan Resources Tbk atau berkode saham BYAN mencatatkan laba bersih 767,91 juta dolar Amerika Serikat sepanjang 2025.
Angka ini turun 16,77% dibandingkan 922,64 juta dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan membukukan pendapatan 3,42 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, melemah 0,55% dibandingkan 3,44 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Penurunan ini sejalan dengan turunnya harga jual rata-rata batu bara dari 61,3 dolar Amerika Serikat per ton menjadi 48,4 dolar Amerika Serikat per ton. Volume penjualan batu bara meningkat 25,97% secara tahunan menjadi 70,8 juta ton pada 2025 dari 56,2 juta ton pada 2024. Pasar utama meliputi China 32%, Indonesia 26%, Filipina 19%, India 8%, serta Malaysia dan Vietnam masing-masing 4%. Beban pokok pendapatan tercatat 2,32 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, naik dari 2,11 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Perseroan juga mencatatkan beban penjualan 31,12 juta dolar Amerika Serikat, beban umum dan administrasi 72,8 juta dolar Amerika Serikat, beban keuangan 8,69 juta dolar Amerika Serikat, dan beban pajak penghasilan 227,96 juta dolar Amerika Serikat. Hingga akhir 2025, total aset perseroan tercatat 3,37 miliar dolar Amerika Serikat. Total liabilitas sebesar 680,46 juta dolar Amerika Serikat dan ekuitas mencapai 2,69 miliar dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Bank Negara Indonesia Tbk akan melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal 905,48 miliar rupiah. Aksi korporasi ini bertujuan mengurangi tekanan jual di pasar dan memberikan sinyal positif terhadap fundamental perseroan. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau emiten berkode saham BBNI akan menggelar pembelian kembali saham mulai bulan depan. Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan menyiapkan dana buyback maksimal 905,48 miliar rupiah. Perkiraan nilai transaksi buyback tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan. Dana buyback berasal dari arus kas bebas berupa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Manajemen menyatakan nilai buyback telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 POJK 29 tahun 2023 dan pasal 37 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jumlah nilai nominal saham yang dibeli kembali tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan. Buyback dilakukan untuk membantu mengurangi tekanan jual di pasar saat indeks harga saham berfluktuasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pergerakan saham perseroan. Manajemen menilai buyback memberikan indikasi kepada investor bahwa harga saham saat ini belum mencerminkan fundamental perseroan. Aksi ini menjadi bagian dari strategi perseroan menjaga nilai bagi pemegang saham. Tim Liputan IDX Channel.